Selamat datang di kelas 9 Best Corporation bersama kami menuju hidup berkah tanpa riba. Tapi menuju hidup berkah tanpa riba itu biasanya ada kendala-kendala di awal. Biasanya begitu. Untuk menuju hidup berkah tanpa riba. Siap, kita langsung saja. Slide ketiga, ini penting buat Bapak Ibu perhatikan. Ini ideologi dan juga tujuan. Banyak sekali member yang dia bergabung. Kita bahkan bukan member, tapi mentor-mentor pun banyak yang sudah bergabung tapi tidak paham dari ideologi dan tujuan dari PT BES. Demikian. Bagaimana cara kita untuk menjalankan bisnis ini dengan baik atau dalam berumah tangga? Itu biasanya karena kita saling mengenal. Begitu kita memahami, kita saling mengenal antara satu dan lain satu dengan lainnya. Misal saya dengan istri bisa saling mengenal, terus kemudian ada tujuan. Dari situ akhirnya kita segala kendala yang datang dalam rumah tangga bisa kita lewati bersama. Nah, ini sama seperti di PT BES ini. Semua punya tujuan. Ada ideologi dan tujuan dari perusahaan. Nah, seperti kita tahu, ideologi dari PT BES adalah Goberkan No Riba, itu mengajak umat sebanyak-banyaknya terbebas dari hutang dan riba. Ini sudah pada tahu, tapi tujuan dari PT BES ini banyak yang tidak tahu, yaitu sukses bersama. Nah, banyak yang sukses dewe-dewean, bahasa Papua ya, sukses sendiri. Jadi tidak peduli dengan orang lain ataupun crossline ataupun downline dan lain sebagainya. Jadi fokus sendiri, omset sendiri, tidak peduli. Sudah bergabung, diajak bergabung, terus kemudian seminggu 2 minggu ditinggalin. Jadi tidak paham. Dia tidak paham tentang tujuan dari PT BES adalah sukses bersama untuk meraih berkah tanpa riba. Oke, selanjutnya lagi. Nah, ini sukses bersama tujuannya. Setiap orang pasti mampu untuk sukses. Demikian. Ini dulu kita bahas malam hari ini, kita bahas keyakinan dulu, full dengan mindset kita perbaiki. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dipahami materinya. Nanti saya bahas pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dicerna baik-baik. Dan nanti videonya bisa di-share lagi. Kita share di YouTube nantinya. Di sini boleh kita lihat sama-sama, sukses bisa diraih dengan bekerja sama, bergandengan tangan dan berjuang bersama. Terus kemudian latar belakang usia, status sosial, ras, suku, agama, dan budaya tanpa memperhatikan latar belakang tersebut untuk meraih hidup berkah tanpa riba. Kita next lagi, sukses hakiki. Nah, sukses hakiki ini banyak orang yang berharap hidupnya sukses betul-betul hakiki. Sukses hakiki secara garis besar adalah dua macam. Itu sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Itu adalah sukses hakiki. Sukses hakiki di sini definisinya yang pertama adalah insan yang sehat dulu. Makanya kenapa PT BES ini, Bapak Ibu, ini biasa saya pakai untuk presentasi. Semua materi yang kita bahas itu adalah bahan untuk kita presentasi. Jadi bukan hanya kita belajar nih. Banyak yang tidak paham. Jadi banyak yang cuma belajar, dia tidak paham bahwa materi yang disampaikan di setiap pertemuan sharing itu adalah materi untuk diceritakan kepada calon mitra ataupun juga mitra. Ini bahan untuk presentasi calon mitra ataupun memberikan pemahaman kepada mitra kita. Yang pertama, insan yang sehat. Makanya di PT BES ada produk unggulan kita itu adalah pupuk dan juga eco-racing, dan ada produk kesehatan lainnya. Kenapa mesti ada produk kesehatan? Karena coba Bapak Ibu bayangkan, leader Saul dapat reward 1M-nya 4 kali, tapi kena penyakit stroke, susah kentut, mohon maaf, tidak sehat. Makanya mesti ada produk kesehatan, biar punya duit tapi bisa sehat juga. Itu yang paling penting. Yang kedua, langsung saja, insan yang berkarakter dan tangguh. Demikian, insan yang berkarakter dan tangguh, memiliki kemandirian ekonomi, harus mandiri tentunya. Untuk sukses mesti mandiri. Memiliki jiwa kepemimpinan dan dihargai. Yang kelima adalah insan yang bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Nah, ini sukses hakiki. Semua orang mengharapkan hal tersebut. Jadi kita mesti pahami fondasi dasar bagaimana meraih sukses hakiki. Di sini banyak yang tidak memaksimalkan dengan poin-poin tersebut. Ada beberapa poin yang tidak dilakukan. Ada yang pengen sehat,
tapi dia tidak memiliki kemandirian ekonomi. Demikian. Lalu kemudian ada juga yang punya karakter tangguh, tapi dia tidak punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, tidak punya leadership. Ada yang leadershipnya bagus, tapi bonusnya tidak bagus. Kembali ke kemandirian ekonomi. Jadi apa yang paling bagus untuk meraih sukses hakiki? 5 poin penting ini. Insan yang sehat, insan yang berkarakter dan tangguh, memiliki kemandirian ekonomi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga bermanfaat untuk umat, bangsa, dan negara. Sukses adalah sistem dan spiritual. Membangun hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Oke, sebelum saya tampilkan ke situ, kita bahas dulu satu persatu. Jadi maksud di sini memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ada di PTBS ini yang diajarkan, saya beberapa kali ikut SLC, Spiritual Leadership Camp. Jadi betul-betul di situ baru saya paham ternyata di PTBS ini bukan hanya sistem, cara, pola, atau metode presentasi atau metode follow up yang harus kita pelajari. Jadi bukan sistem yang menghasilkan omset saja, tapi mesti ada spiritual yang nanti saling berkaitan. Jadi harus berbanding lurus antara sistem, omset, dan juga spiritual. Di sini saya bahas tentang spiritualnya karena semua materi adalah sistem. 9 kali pertemuan ke depan itu adalah sistem. Begitu. Spiritual yang paling penting Bapak Ibu. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dulu. Terus kemudian yang paling penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Di sini poin penting adalah begini. Saya tidak ada niat untuk menggurui karena di sini mungkin ada yang pemahaman agamanya lebih dari saya. Saya juga masih terus belajar. Mohon izin, saya tidak bahas tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang paling penting, kenapa saya tidak bahas? Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan, kita minta maaf, bertobat, insya Allah dimaafkan. Yang sulit adalah memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Itu yang paling sulit. Makanya yang paling penting adalah memperbaiki hubungan kita dengan makhluk dulu. Kalau hubungan kita dengan makhluk ciptanya Tuhan ini baik, insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapat sepaket dengan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saya sendiri, yang saya dapat dari SLC dan juga dari guru-guru kita semua di bisnis PTBS ataupun dari guru-guru saya di luar dari bisnis PTBS, saya dianjurkan untuk cara memperbaiki hubungan kita dengan makhluk ataupun manusia dan makhluk lainnya itu adalah tidak menyimpan dendam. Itu tidak menyimpan dendam karena ini dia berkaitan untuk kesuksesannya kita. Jadi jika Bapak Ibu, saya pelan-pelan bahasnya. Bapak Ibu yang sudah 6 bulan bergabung di PTBS, yang sudah setahun bergabung, yang sudah 2 tahun bergabung, kemudian progresnya tidak maksimal, presentasinya bagus, terus kemudian metode follow up-nya sudah mantap, database-nya banyak, tapi closing-nya sedikit. Coba perhatikan kemungkinan spiritual kita yang salah. Demikian. Oh, sebentar ini ada yang mohon maaf yang mic-nya lagi ini ya, lagi on, tolong di nonaktifkan dulu. Nah ini paling penting Bapak Ibu semuanya, memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Singkatnya begini, Pak Haji Febrian Agung beserta para founder menganjurkan untuk kita menjauhi, menghindari sifat iri, dengki, hasad, hasut, sombong terhadap orang lain. Itu yang harus kita maksimalkan. Jadi tugas kita merangkul siapa saja, terus kemudian pintar-pintar untuk memaafkan orang lain dan juga mendoakan orang lain. Karena itu yang saya dapat di SLC. Dan buat Bapak Ibu yang pernah ikut SLC pun merasakan hal yang sama. Hanya saja kita tidak menangkap. Banyak yang ikut SLC tapi tidak menangkap pesan dari spiritual yang disampaikan di SLC tersebut. Makanya penting sekali Bapak Ibu. Saya melihat singkatnya begini untuk slide ini. Di SLC tersebut banyak testimoni orang yang punya hutang 2 miliar, punya hutang 500 juta, punya hutang 3M bahkan itu lunas dalam hitungan cepat. Tidak sampai setahun semuanya lunas. Kenapa? Karena mereka memperbaiki spiritual tadi. Jadi ini penting. Sehebat apapun kita bahas sistem, metode, pola, 7 langkah, organik dan lain sebagainya, itu tidak akan berdampak apa-apa tanpa adanya perbaikan dari spiritual. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai sini paham. Jadi sekali lagi
saya mau tekankan bahwa kita hindari sifat dendam. Kalau Bapak Ibu malam hari ini yang punya dendam ke keluarga, yang di member, di upline, di leader, atau siapapun, mohon untuk segera memaafkan. Yang punya sifat iri, mungkin ada cross lainnya pencapaiannya lebih spektakuler, akhirnya iri dalam tanda negatif, segera dihilangkan. Yang punya perasaan hasud, mungkin ada clash sedikit, ada miskomunikasi dengan istri, suami, anak, dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Karena ini dampak yang paling spektakuler. Oke, siap. Mudah-mudahan sudah paham ya. Mohon izin saya langsung saja. Next lagi. Kami tahu caranya meraih sukses hakiki. Langsung saja. Bosan hidup susah. Ini banyak dari kita yang dari kita bosan hidup susah. Ini yang paling penting nih. Kira-kira di sini Bapak Ibu semua, kawan-kawan, sudah merasa hidupnya baik atau belum? Saya yakin sama. Saya yakin kita sama-sama bosan hidup susah. Artinya bukan berarti kita tidak menerima apa yang diberikan sama Tuhan atau tidak mempunyai sifat qanaah. Tidak seperti begitu. Tapi tujuan kita join di PTBS ini supaya meminimalisir kehidupan kita yang susah. Dulu guru saya sampaikan begini. Uang adalah alat untuk mempermudah hidup. Demikian. Jadi uang ataupun harta itu adalah media untuk mempermudah hidup. Bosan hidup susah. Poin penting yang pertama di sini, tidak mampu memperbaiki taraf kehidupan yang lebih baik. Penghasilan jauh lebih kecil daripada kebutuhan. Padahal sudah berusaha dan bekerja keras. Penghasilan lebih kecil, contoh saya analogi agak sedikit nyeleneh. Saya punya teman, dia kerja punya penghasilan punya gaji 4 juta, tapi pengeluarannya sebulan tuh 6 juta. Teman saya hebat mengelola keuangannya. Dia punya penghasilan 4 juta, gaji 4 juta, tapi pengeluaran rutinnya itu 6 juta. Demikian. Jadi betul-betul penghasilan jauh lebih kecil daripada kebutuhan. Yang kedua adalah kurang dihargai di lingkungan keluarga dan masyarakat. Ini semua saya yakin mengalami hal yang sama. 90%. Kita kalau sering kita dengar orang sukses, orang sukses bicara bohong, orang bilang benar. Sebaliknya, kita yang lagi susah, kita bicara benar, orang bilang tipu atau kita lagi berbohong. Kenapa? Karena itu tadi, status sosial, kurang dihargai di lingkungan dan masyarakat. Karena tadi, kalau seumpama kita susah, saya pernah ke beberapa kali acara keluarga, acara keluarga penting. Acara itu tetap lanjut. Walaupun saya tidak ada. Kenapa? Karena saya tidak dihargai. Demikian. Tadi alhamdulillah dari wasilah PTBS ini terbalik. Saya belum datang, acara belum mulai. Itu banyak saya dapat sekarang, alhamdulillah. Terus kemudian tidak memiliki kepercayaan diri, poin ketiga. Langsung saja, sampai kapan bertahan hidup susah? Untuk keluar dari belenggu dan permasalahan hidup, Anda butuh perubahan, butuh karakter, ilmu, dan lingkungan yang tepat dan berkualitas. Kita mesti punya ilmu dan lingkungan yang tepat dan berkualitas. Karena kata guru saya, untuk melihat kualitas hidup seseorang, itu mesti punya dua hal. Yang pertama, lingkungan yang berkualitas akan menciptakan orang yang berkualitas. Yang kedua adalah omongan yang berkualitas. Omongan yang berkualitas keluar dari mulut seseorang, itu menandakan bahwa hidup dia akan berkualitas. Jadi bagaimana supaya presentasi kita berkualitas, berarti omongan kita mesti dilakukan mencari jam terbang supaya apa yang keluar dari omongan kita adalah hal-hal yang berkualitas. Nah, di sini ada pesan, ini yang saya tulis adalah pesan dari guru saya, berubahlah, jangan membuat keluarga Anda menunggu lebih lama kesuksesan Anda. Siap kita berubah. Jadi sebelum saya lanjut begini Bapak Ibu, kenapa mesti bahas ini dulu? Paling ada yang nanya, Pak Bor bisa enggak kita langsung saja caranya? Caranya bagaimana biar menghasilkan omset? Bisa Bapak Ibu bisa langsung. Tapi kecoa-kecoa di otak ini mesti dibersihkan dulu.
Kenapa begitu? Saya banyak dapat pengalaman, ketemu dengan teman-teman seperjuangan saya 2 tahun lalu, yang dia sudah punya bonus besar tapi hari ini hilang. Akhirnya banyak jaringannya terbengkalai. Itu crossline, banyak sekali. Banyak yang konsultasi ke saya. Kenapa? Karena upline-nya, mentornya sudah hilang. Padahal dia sudah dapat apa yang dia harapkan, dia sudah punya prestasi. Bahkan ada yang punya 3 Mobilio, 1 Pajero, tapi saat ini tidak aktif di PT BES. Nah, ini apa yang salah? Yang salah adalah mindset dan keyakinan orang tersebut. Jadi hanya mengejar omset pribadi. Setelah dia dapat apa yang diharapkan, yang dia cita-citakan, akhirnya ditinggalkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bisnis bukan bagaimana caranya menghasilkan omset besar, tapi bagaimana belajar bertanggung jawab. Makanya penting kita memperbaiki keyakinan dan juga mindset. Di setiap training apapun itu mereka selalu membahas tentang brainstorming, bagaimana menggali impian bersama dan impian pribadi. Makanya penting, bisnis itu bukan soal omset, tapi mindset dan keyakinan, dan juga pola pikir kita, bagaimana membangun bisnis. Makanya kenapa mesti kita bahas dulu, keyakinan kita perbaiki dulu. Kita mesti punya karakter dulu, kita butuh karakter yang integritas. Karena pebisnis harus punya integritas. Integritas itu apa? Adalah perkataan hati itu selaras dengan perbuatan. Jadi jangan sampai apa yang kita omongkan tidak selaras dengan perbuatan. Banyak orang yang tidak integritas, omongnya bagus, tapi perbuatannya tidak sesuai. Kenapa? Karena mereka tidak diajari tentang karakter yang malam hari ini kita pelajari. Makanya sekali lagi kita mesti bersabar. Kita pelajari dulu bagaimana membangun karakter yang bagus, insan yang betul-betul dihargai dan bisa menghargai. Itu penting. Ini alasan kenapa kita tidak langsung bicara soal omset. Begitu. Omset belakangan, nanti dia bakalan ngikut. Kalau karakter sudah mantap, selalu berbanding lurus, nanti omsetnya bisa maksimal. Selanjutnya, 3 modal sukses. Kata guru saya, yang pertama usaha atau bisnis yang tepat. Kendaraan yang tepat. Ini saya bahas pelan. Kendaraan yang tepat. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kenal Valentino Rossi, legenda motor GP. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Valentino Rossi itu dikasih motor Vespa, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dia latihan, tetap dia tidak bisa kencang ketika dibawa motor Vespa. Kenapa Valentino Rossi bisa kencang? Karena motornya motor GP. Apa motor GP? Motor balap. Walaupun dia hebat balap, tapi dikasih Vespa atau Astrea Grand 98, tetap dia tidak bisa kencang. Demikian. Maksudnya apa? Di sini adalah sehebat-hebat kita bekerja, tapi selama kita karyawan, hidup kita akan begitu-begitu saja. Jadi mau sukses itu butuh usaha atau bisnis yang tepat, kendaraan yang tepat, bukan hanya karakter sukses, tapi butuh kendaraan yang tepat. Seperti tadi saya ulangi, Valentino Rossi karakter suksesnya apa? Dia latihan, dia balap. Akibat dari latihan, dia bisa balapan dengan maksimal, dia tahu caranya, tapi tetap dia butuh kendaraan yang cepat. Demikian. Sama dengan ini, bisnis yang tepat. Alhamdulillah kita sudah bergabung, selamat sudah bergabung Bapak Ibu semuanya di PT BES. Ini adalah kendaraan yang tepat, tinggal karakter yang harus diperbaiki. Yang kedua, berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar artinya begini, Bapak Ibu semuanya, tadi saya tulis di postingan saya di Facebook, saya tulis di TikTok juga saya sempat tulis, kehidupan kita saat ini, apapun kehidupan Bapak Ibu saat ini, itu adalah produk dari hasil mindset dan pikiran Bapak Ibu di masa lalu. Oh, masih ada yang on mic-nya ya, minta tolong ya. Jadi kehidupan kita saat ini adalah hasil dari pemikiran kita di masa lalu. Artinya kalau Bapak Ibu mau di masa depan bisa maksimal, berani untuk bermimpi besar dulu. Punya mindset yang besar, supaya insya Allah mudah-mudahan hasilnya nanti pun besar. Yang ketiga, berani berubah dan bertindak. Yang ketiga ini yang paling sulit. Banyak orang yang join di PT BES masih bawa ego pribadi. Dia masih egois, dia merasa bahwa saya bisa kerjakan bisnis tanpa upline, tanpa bantuan orang lain. Nah, jadi betul-betul dia tidak mau berubah. Jadi egois dan segala macam. Percuma kita ego. Dulu guru saya bilang begini, egois dan gengsi itu, buang gengsi kita biar hidup kita jauh lebih bergengsi.
Jadi gengsi itu bagian dari egois. Jadi ngapain kita egois gengsi sementara hidup kita tidak pernah jadi bergengsi. Jadi sekali lagi pesan dari guru saya disampaikan bahwa buang gengsi kita agar hidup kita jauh lebih bergengsi. Lakukan 3 hal ini maka percayalah hidup Anda akan berubah. Saya ulangi, 3 hal ini dilakukan, insya Allah mudah-mudahan hidup Anda akan berubah. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya paham dari sini. Sukses sama dengan mindset. Sukses butuh mindset positif. Karena mindset adalah doa. Apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Apa itu mindset? Mindset ini terbagi dari 2 kata. Mind itu pikiran, set itu menghimpun. Jadi mindset adalah menghimpun pikiran. Apa yang harus kita himpun? Pikiran-pikiran positif dan juga keyakinan, Bapak Ibu semuanya. Jadi mindset ini penting ditumbuhkan dengan rasa keyakinan. Keyakinan ini paling penting Bapak Ibu. Di bisnis PT Best ini yang dibutuhkan adalah 95% keyakinan dan sisanya 5% adalah teknis. Oke, kelihatan ya? Kelihatan muka saya ini yang manusia paling bersalah dan berdosa? Boleh silakan yang kelihatan. Boleh komennya? Suara aman? Coach Saul? Siap, aman. Aman, Coach. Aman, Coach. Siap, kita lanjut. Kita bahas soal tadi keyakinan. 9 bisnis ini boleh tulis 95% keyakinan. Sisanya adalah teknis. 5% teknis. 5% teknis ini bukan berarti hanya sedikit, bukan Bapak Ibu. Mesti dipahami, banyak yang salah. Jadi ketika berapa kali saya berangkat ikut sharing di apa namanya? Pertanyaannya nanti dulu ya. Oke, silakan ditulis. Keyakinan itu 95%, kemudian 5%-nya teknis. Teknis artinya polanya. Yang kita pelajari ini adalah teknis. Cuman banyak yang salah kaprah begini. Mengira teknis itu sedikit saja, bukan. Teknis itu dari semuanya. Metode-metode yang nanti kita pelajari itu bagian dari teknis. Itu sudah merangkum semuanya. Cuman yang paling penting adalah betul-betul 95% keyakinan. Karena Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Banyak yang tidak paham keyakinan itu apa. Kalau ditanya, keyakinan itu apa? Banyak yang bilang keyakinan adalah percaya. Lalu ditanya lagi, percaya itu apa? Percaya itu yakin. Jadi di sini definisi dari keyakinan ada yang tidak dengar suaranya, berarti sinyal ya, sinyalnya. Kalau yang lain saya punya suara kedengaran ya? Siap, jelas Coach. Oke, baik. Oke, berarti kita harus fokusnya ke kemana? Keyakinan dulu. Kenapa penting keyakinan ini? Karena definisinya begini Bapak Ibu semuanya. Keyakinan definisinya adalah, saya langsung saja, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Saya ulangi. Definisi dari keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat saat ini, tapi bisa kita rasakan. Contohnya apa? Nafas. Leader Saul masih bernafas kan sekarang ya? Masih ya? Coach Saul masih bernafas. Tapi pertanyaan saya begini, bisa dilihat nafasnya Coach Saul? Tidak bisa. Bisa dipegang? Tidak bisa. Tapi bisa dirasakan nafasnya keluar masuk? Siap, bisa. Oke, itu keyakinan begitu. Contoh kedua. Ini mesti fokus nih, teman-teman, Bapak Ibu semuanya mesti fokus. Biar nanti yakinnya powerful nanti di PT Best ini. Kerjakannya betul-betul powerful, karena ini paling penting. Yang kedua analoginya begini. Kebetulan saya Muslim. Alhamdulillah, saya Muslim. Bukan kebetulan, saya Muslim. Saya Muslim. Kalau di Muslim itu kita percaya tentang sunnah Rasul.
Ini saya analogikan saja. Mohon maaf, saya analogikan biar enak nih. Sunnah Rasul, artinya begini, saya belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Tapi saya percaya apa yang disampaikan itu adalah kebaikan buat saya. Lalu kemudian, walaupun saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah pegang Rasulullah, tapi ketika kita Bapak Ibu yang Muslim, terutama kawan-kawan yang Muslim, saudara yang Muslim, mengikuti ajaran dan sunnah dari Rasulullah, endingnya bagaimana? Mendapatkan syafaat yang nanti kemudian ketemu di akhirat insya Allah. Nah itu definisi dari keyakinan. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat tadi. Rasulullah kita tidak pernah lihat, tidak pernah pegang, tapi bisa kita rasakan dia itu ada. Dan hasil upah dari apa yang kita yakini adalah kita akan melihat dan merasakan betul-betul apa yang kita yakini. Tadi saya ulangi, kita tidak pernah lihat Rasulullah, kita Bapak Ibu semuanya jalankan sunnahnya, nanti bakalan ketemu. Itu upah dari kita meyakini sesuatu. Nah, di PT BES ini, ketika gabung, jangan pernah down akibat poin belum banyak. Pak, saya belum ke 300 kiri, 300 kanan. Yakini aja dulu. Jadi mobilionya belum bisa kita lihat, Bapak Ibu belum bisa pegang, tapi upah dari ketika Bapak Ibu yakin bahwa nanti bakalan dapat, dan nanti Bapak Ibu mendapatkan apa yang Bapak Ibu yakini saat ini. Hari ini belum dapat big mortgage-nya, yakini saja. Belum dapat luxurinya, yakini saja. Karena nanti hasilnya adalah mendapatkan apa yang tidak Bapak lihat hari ini. Nah, itu keyakinan Bapak Ibu. Jalankan bisnis BTBS harus demikian. 95% keyakinan, sisanya adalah teknis yang nanti berkah dari Tuhan memperlancar kita untuk mendapatkan apa yang kita yakini saat ini. Sampai sini paham ya? Oke. Boleh, silahkan Coach Saul paham ya? Silahkan ditulis dulu sebelum kita lanjut. Yang Bapak Ibu paham, saya buka sesi 3 menit kalau tidak paham soal keyakinan. Kita harus bahas ini. Siap. Paham ya? Jadi tidak perlu tegang, santai saja ini karena apa namanya? Alhamdulillah kalau paham semuanya, paham semua ya. Cuman tidak perlu tegang karena ini bukan pembagian dana BLT. Jangan terlalu serius juga karena serius band sudah bubar. Jadi mudah-mudahan ilmunya keren malam hari ini kita pada paham semua. Oke, paham semuanya, kita lanjut ya. Kita lanjut di sebentar di slide selanjutnya. Soal keyakinan tambahan. Oke. Ada yang baru masuk ya. Nah, selanjutnya keyakinan untuk tentang di perusahaan. Tadi kita bahas tentang keyakinan yang paling penting. Kalau di perusahaan sendiri, keyakinan kepada diri sendiri, keyakinan bahwa saya pasti bisa sukses. Atas izin Tuhan, saya bisa sukses. Kemudian keyakinan bahwa Tuhan akan membantu setiap usaha dan ikhtiar saya menuju sukses di database. Bapak Ibu mesti punya. Ini definisi dari apa yang kita sampaikan barusan. Lalu kepercayaan kepada perusahaan BES Corporation. Keyakinan total bahwa perusahaan adalah jalan wasilah yang diberikan Tuhan untuk meraih dan mewujudkan impian. Ini dulu. Kenapa penting? Karena banyak yang join, banyak yang kerjakan, terus dipikir, aduh saya sukses tidak ya? Ditolak 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, nanti muncul opini begini. Kayaknya bukan rezeki saya kata BES. Nah itu Anda tidak punya keyakinan. Jadi jangan fokus tentang penolakan Bapak Ibu. Oke, keyakinan, kepercayaan kepada grup leader dan support system. Keyakinan total tanpa keraguan kepada arahan upline. Upline yang mana dulu? Upline yang amanah. Karena ada oknum yang tidak amanah. Jadi keyakinan total kepada upline, leader, dan grup leader. Walaupun cross line, tapi kalau dia amanah silahkan dengarkan. Kalau ada yang baik, ambil, buang buruknya. Demikian.
menjalankan arahan dan melakukan proses bersama upline dan leader Anda. Keyakinan total kepada super system dengan mengikuti seluruh proses dalam naungan base super system. Ikuti proses dalam naungan base super system maksudnya apa? Jangan buat sistem di dalam sistem. Demikian. Jadi jangan sampai ada iming-iming yang bukan dari marketing plan PT Base. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya begini. Kalau kontrak kerja untuk dapat Mobilio adalah 300 kiri, 300 kanan. Promonya 250 kiri, 250 kanan. Terus Bapak presentasi, tenang Pak, di sini tuh 170 kiri, 100 kanan dapat Mobilio. Nah, itu contoh maksudnya. Jadi jangan sampai kita membuat sistem di dalam sistem. Itu tidak boleh dan bakalan di-delete sama perusahaan. Oke, naungan base super system sebagai salah satu alat pembelajaran terbaik, duplikasi, edifikasi, serta pengembangan diri menjadi leader sejati yang memiliki karakter santun dan profesional. Yang harus kita bangun apa Bapak Ibu? Poin penting catatan nih, satu komando tanpa sanggahan. Kenapa demikian satu komando tanpa sanggahan? Artinya begini, kita perhatikan kenapa Indonesia itu sangat ditakuti Bapak Ibu. Saya kasih kita bereskan dulu slide-nya. Kita sebelum kita bahas dulu tentang satu komando. Faktor kegagalan. Ini faktor kegagalan member dan leader. Ini paling penting Bapak Ibu, silahkan di screenshot. Paling penting. Ini nanti di-share buat mitra-mitranya. Yang ikutan punya mitra, tolong di-share. Ini faktor kegagalan member di PT Base. Yang pertama, tidak percaya kepada upline, tidak trust kepada upline yang amanah. Upline-nya sudah bela-belain, sudah sopan santun, di follow up, dikirimin pulsa dan lain sebagainya, tapi tetap tidak percaya sama upline-nya. Tidak percaya kepada upline, leader dan support system. Ini faktor kegagalan pertama. Yang kedua adalah akibat dia tidak percaya, berarti dia mengerjakan dengan cara sendiri. Jadi tidak perlu ribet Bapak Ibu, tinggal ambil tiru plug, ambil tiru langsung modifikasi. Jadi ATN. Jadi jangan sudah ada super system, sudah ada pembelajaran, Bapak Ibu belajarnya di Jerman sendiri, itu tidak perlu. Jadi jangan pakai cara sendiri. Yang ketiga, faktor kegagalan yang ketiga adalah kita bilangnya 5L. Banyak member, jangankan member, mentor saat ini pun banyak. Masih banyak mentor dan member yang masih pakai ini nih, 5L, lemah, letih, lesu, lebay, lunglai. Ada kendala di keluarga dibahas di bisnis. Begitu juga sebaliknya. Kendala di bisnis dibahas di keluarga, tidak profesional. Nah, ini 5L harus dihindari setiap member di PT Base. Lemah, sering sedikit-sedikit ngeluh, terus letih, itu diceritakan, waduh saya capek ini. Kemarin saya pergi presentasi ban saya bocor. Padahal sebelum join di PT Base banyak sering bocor. Gitu. Jadi terlalu dibuat-buat. Lebay, lesu, dan lunglai. Terus yang keempat adalah yang paling penting, berhenti mengerjakan. Sudah jelas itu bakalan tidak sukses. Faktor kesuksesan di PT Base. Yang pertama, faktor kesuksesannya adalah satu komando. Itu tadi, trust kepada upline dan leader. Yang kedua, faktor kesuksesan yang kedua adalah sering upgrade ilmu dari training offline dan juga online. Yang ketiga, antusias. Jadi antusias bagaimana? Mengerjakan bisnis ini harus dengan antusias. Tadi menghindari 5L tadi. Mesti antusias. Ditolak tetap antusias. Semangat harus. Yang keempat, memiliki keyakinan. Kemudian yang kelima sudah jelas. Bertindak dan prospek. Misal begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak kalaupun Bapak Ibu tidak mengikuti satu komando, jarang training, jarang antusias, tidak punya keyakinan, tapi rajin bertindak, itu bisa sukses Bapak Ibu. Demikian. Kenapa? Contohnya bagaimana? Contoh. Misal, ini kita sudah sampai di slide hampir terakhir. Saya kembali. Tadi kita bahas soal bertindak. Poin pertama itu satu komando, faktor kesuksesan. Yang kedua, training, antusias, keyakinan. Tapi kalau seumpama begini, saya ulangi, Bapak Ibu tidak satu komando, jarang training, jarang antusias, jarang, keyakinan kurang, ya ada yang bermasuk. Tapi Bapak Ibu sering bertindak, itu bisa sukses. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Belajar tanpa bertindak sama dengan bunuh diri.
bertindak tanpa belajar pun sama dengan bunuh diri. Kenapa bisa hanya dengan bertindak kita bisa? Kenapa? Karena kata guru saya adalah belajar yang paling baik adalah dengan bertindak. Tapi pesan guru saya, bertindak yang paling baik adalah didahulukan dengan belajar terlebih dahulu. Begitu Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena begini, analoginya begini. Saya ikut karate. Saya sabuk bahan hitam. Kalau di taekwondo ada dan 1 dan 2 dan kawan-kawan. Jadi saya sudah dan kawan-kawan. Saya tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Kenapa? Kalau saya masih banyak mikir, masih punya rasa takut, otomatis saya tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Tapi coba perhatikan, tidak perlu Bapak Ibu ikut silat, tidak perlu ikut taekwondo, kungfu dan lain sebagainya. Tapi ketika ada orang mau berperang, ada musuh depan, yang dipakai apa? Pakai silat kampung, tangan diputar-putar juga. Yang penting maju aja terus, itu bakalan menang. Kenapa? Karena bertindak tadi. Demikian. Jadi yang dibutuhkan sini semuanya adalah bertindak paling penting.